Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam rumah Allah, bahkan kita boleh memuji muliakan Dia dalam hari yang ada, ya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam situasi keadaan yang terjadi dalam hari-hari ini, saudara, gejolak pergolakan yang terjadi terlalu besar, ya. Beberapa waktu yang lalu terjadi riot di White House. Saudara, ini merupakan satu hal yang tidak terpikirkan tapi terjadi, dan menjadi masalah yang besar terjadi di Amerika ini. Dan kalau kita dengar apa yang akan terjadi dalam hari-hari ini juga, ya saudara, untuk mengikuti inaugurasi dari presiden yang baru pun, bayangkan saudara, di White House sudah disiapkan berapa ribu National Guard, 25.000 National Guard yang ada di Washington. Mungkin Washington sekarang penuh semua oleh orang-orang yang di luar orang Washington DC, ya. Saudara, ini satu pergolakan yang kita tidak tahu, ya. Memang ada isu-isu yang keras sekali akan terjadi, satu pergolakan yang besar, bahkan mungkin bukan hanya di White House, tapi sampai ke state-state yang ada di Amerika ini akan terjadi pergolakan yang besar. Saudara, kita bertanya, apakah pergolakan itu mempunyai arti? Ya, ini suatu hal yang sangat penting kita perhatikan. Apakah pergolakan yang terjadi dalam dunia ini mempunyai arti? Jadi judul bahasa hari ini, pergolakan dunia ini apakah mempunyai arti? Tapi kita percaya kalau kita perhatikan melalui nubuatan firman Tuhan, pergolakan ini mempunyai arti yang besar bagi kehidupan kita, orang yang sedang menanti kedatangan Yesus kali yang kedua. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-9 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Mazmur yang ke-9 ayat 10 dan yang ke-11. Dalam bahasa Inggris 9 dan 10, ya. Dalam ayat 10 dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadaku, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Amin, saudara. Ini merupakan janji kebenaran Tuhan. Katakan dalam ayat 10, katakan demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara, di sini pemazmur menghadapi banyak tantangan yang cukup besar. Tetapi di sini pemazmur bisa mengambil satu kesimpulan yang sangat indah sekali. Karena apa? Dengan pergolakan yang terjadi di sini, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya yang besar bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan. Ya, sehingga ada ayat 11 katakan, orang yang mengenal namamu percaya padamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Ini merupakan satu anugerah Allah yang besar, ya. Saudara, kalau lihat
pergolakan dunia dalam hari-hari ini, kalau kita simak, pergolakan ini bukan pergolakan di satu tempat aja ya, tetapi pergolakan yang berpengaruh seluruh dunia, sehingga kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, mungkin akan timbul satu pertanyaan yang besar. Jadi saya katakan, apakah pergolakan ini mempunyai arti tertentu bagi kita orang-orang percaya? Saudara, satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kita sering mengabaikan sesuatu yang terjadi, atau sering kita mengabaikan satu tanda yang terjadi atau yang diberikan, sehingga kita mengalami akibat yang besar yang tidak kita pikirkan itu bisa terjadi. Seperti misalnya, saudara, satu tanda-tanda yang terjadi dalam tubuh kita, mungkin kita pusing, ya. Kadang-kadang orang tidak peduli ya, pusing, yang penting ambil obat Tylenol atau apa, diminum, kemudian that's it, kita pikir itu sudah selesai. Tapi kadang-kadang saudara, tanda seperti ini bisa berbicara lebih lanjut lagi. Karena apa? Karena di balik itu mungkin akan terjadi sesuatu yang semakin parah, sehingga akibatnya kita yang akan mengalami karena kita tidak peduli. Kadang-kadang saudara, ada baiknya ya kalau kita berada periksa dokter juga, dokter memberikan tanda-tanda ini dan itu supaya kita berhati-hati, berjaga-jaga, karena apa? Supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit saat ini yang sedang melanda dunia dalam hari-hari. Bahkan saudara, kalau saudara lihat di dalam surat kabar juga pada beberapa waktu lalu, simptom untuk serangan virus COVID-19 ini dikatakan ada 98 simptom. Coba suruh bayangkan, waktu saya baca semua penyakit bisa terserang vaksin. Jadi saudara, di sini menjadi satu hal yang sangat kita harus perhatikan dalam hari-hari ini, untuk melihat apa yang sebenarnya bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi sebenarnya kita pun bisa mengatasi. Begitu kita harus peduli. Ya, jangan kita mengabaikan apa yang sedang terjadi. Seperti dalam pergolakan dalam hari-hari ini, kalau sudah perhatikan pergolakan dan masalah yang terjadi akhir ini, bahkan serasa tidak ada henti-hentinya. Makanya saudara, COVID ini sudah hampir 1 tahun, mungkin mulai dari sumbernya di Cina mungkin sudah setahun lebih. Saudara bayangkan, tidak hati-hati, dan kita dalam kapan akan berhenti? Manusia sudah berusaha ya dengan sekuat tenaga untuk mencegah melalui vaksin-vaksin. Ternyata vaksin pun tidak menjamin 100%. Semua dikatakan paling tinggi 95%. Bayangkan, tidak ada vaksin tidak ada yang menjamin 100%. Bahkan ada seorang nurse atau dokter dari Florida disuntik vaksin, ternyata berapa hari kemudian dia mati. Saudara, kita mau bicara apa? Ya, kalau kita melihat pergolakan yang besar ini, saudara, apakah kita bisa mengabaikan begitu aja? Ya, apa kita bisa mengabaikan apa yang sedang terjadi dalam hari-hari? Saya percaya di balik semua itu ada arti yang penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita dalam hari-hari ini. Ya, kalau kita sudah, mari kita akan lihat beberapa hal yang dapat diungkapkan
melalui firman Allah agar kita dapat mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu yang terjadi ini dapat memberi suatu peringatan bagi kita agar kita tetap waspada. Karena banyak hal yang diungkapkan firman Allah ini adalah merupakan hal-hal yang sedang menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan untuk masa akhir ini. Yang lebih saudara, mari kita berpikir secara jelas ya hari-hari ini ya. Apakah pergolakan yang terjadi yang tidak henti-hentinya sampai saat ini mempunyai arti dalam dibalik semua itu? Nah, saudara, kita akan melihat lebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi saat-saat ini ya. Saudara, kalau kita melihat pergolakan yang pertama, apa yang terjadi? Pergolakannya adalah merupakan penggenapan nubuatan akhir zaman. Seperti Rasul Paulus sendiri ya, dalam ilham Roh Kudus menjelaskan dalam 2 Timotius yang ketiga ayat 1 sampai ke 5. Saudara, ini memberikan satu ciri keadaan orang-orang yang ada di akhir zaman ini. Nah, saudara, ini diungkapkan melalui firman Allah dan ini jelas sedang terjadi di tengah-tengah kita. Apa yang saudara bisa lihat melalui apa yang disampaikan. Saudara, dalam ayat-ayat ini ada 19 ciri yang dengan jelas sekali dapat kita lihat penggenapannya, mengakibatkan apa yang terjadi sekitar kita ini atau dalam dunia yang terjadi dalam dunia hari-hari ini. Ya, kalau sudah perhatikan ada 19 ciri ya. Yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Nah, sudah lihat ya, banyak orang yang egois ya. Ini mencintai diri sendiri. Akibatnya sudah tahu apa yang mereka lakukan dan apa akibat dari orang-orang yang bergaul dengan orang yang demikian. Yang kedua, hamba uang. Menjadi hamba uang. Jadi orang sudah tidak peduli hal yang lain, kejar uang terus dikejar. Sampai kita melupakan hal-hal yang penting. Yang ketiga, membual. Nah, ini kadang-kadang kan banyak berita-berita yang fake ya di tengah-tengah keadaan dunia. Seperti apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, orang terjebak oleh berita yang fake, berita yang hanya bualan saja. Kenapa dikatakan di New York ada kelebihan overdosis ya, maksudnya dosisnya over ya untuk vaksin. Waktu itu dikatakan suruh kumpul di Brooklyn, di mana itu, di Navy Yard di Brooklyn. Pada waktu orang lari ke sana tanpa membuat appointment, ternyata berita yang disampaikan itu berita yang tidak benar. Karena orang harus datang harus dengan appointment dan kelebihan itu tidak ada. Ya, bahkan hari-hari ini mayor dan gubernur di New York ini pun bingung ya, karena tidak mencukupi vaksin yang akan diberikan kepada orang-orang di New York State dan New York City. Yang keempat adalah menyombongkan diri. Nah, ya kan, sudah tengah-tengah keadaan dan masih ada orang yang menyombongkan diri. Jadi satu hal yang terjadi. Banyak. Yang kelima juga pemfitnah. Banyak orang yang menjadi pemfitnah dalam hari-hari ini. Yang keenam, pemberontak terhadap orang tua. Ya, banyak yang memberontak orang tua. Beberapa hari yang lalu ketahuan seorang anak ternyata pembunuh ayahnya dan saudara-saudaranya sendiri. Bayangkan tidak? Dikatakan mengapa sampai ayahnya dibunuh? Karena ayahnya itu menjadi Lucifer. Wah, ada macam-macam. Alasannya macam-macam ya. Jadi ini yang terjadi. Selanjutnya apa? Tidak tahu berterima kasih.
Nah, lihat saudara sekitar kita ya sudah, kadang-kadang tidak mau meminta sesuatu atau diberi sesuatu tidak pernah ucapkan terima kasih. Apa yang terjadi di Amerika ini dengan kekurangan di sana sini, sudah disupply sedemikian rupa tidak ada terima kasihnya, malah membalas dengan kejahatan. Nah, ini satu hal yang terjadi, ya, tidak memperdulikan agama. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kita sama-sama orang Kristen aja sekarang udah banyak yang tidak memperdulikan agama lagi. Karena pengaruh-pengaruh yang besar terjadi di tengah-tengah dunia yang sedang terjadi dalam hari-hari ini. Ya, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu mengasihi. Bayangkan saudara, apa yang terjadi dalam hari-hari ini. Kalau kita lihat situasi di kota New York sendiri ya, orang didorong di subway. Kemarin ada orang, ya, kalau orang yang sehat nggak mungkin ya dengan telanjang dia berkelahi dengan orang yang sedang menuju kereta, kemudian didorong, dia sulit jatuh, akhirnya dia sudah mati karena kena listrik yang ada di subway itu. Bayangkan listriknya 600 volt, bayangkan saudara, kalau kena sekali udah langsung out. Coba saya bayangkan keadaan demikian rupa, ya. Orang yang tidak mau berdamai, bayangkan di mana-mana terjadi. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, tidak yang suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, secara lahiriah menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatannya. Ini yang terjadi dalam hari-hari. Ini satu contoh yang sangat jelas saya secara lahiriah menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatannya. Sehingga saudara, mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Maksudnya mereka lahir di negara ini, sebuah negara Kristen ini, sudah banyak orang-orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Banyak orang-orang yang berusaha untuk membawa manusia yang ada dalam Tuhan dibawa keluar menjadi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ini yang terjadi, yang sedang direncanakan kuasa kegelapan yang ada di Amerika ini. Maka sudah kita melihat keadaan ini yang terjadi. Kita tidak bisa mengabaikan situasi keadaan yang terjadi dalam hari ini terjadi. Ya, 19 ciri ini ada di tengah-tengah kita dalam hari-hari. Dengan demikian kita menyimpulkan bahwa masa yang sukar, yang disertai dengan kekerasan, ini adalah akibat apa? Bekerjanya roh gelap pada akhir zaman ini. Kita memang tidak mau menyukai hal ini, tapi apa yang dinubuatkan firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa menjelang kedatangan yang kedua kali, keadaan dunia bukan semakin baik. Karena apa saudara? Kuasa kegelapan meningkatkan aktivitas secara luar biasa, sehingga dunia sendiri menjadi kacau. Ya, kalau sudah renungan nanti baca di rumah dalam Matius 24, apa yang terjadi dalam masa akhir ini. Saudara kan lihat dengan jelas saat di sana bahwa itu sedang digenapi di dalam hari-hari yang terakhir ini. Bahkan ya salah satunya adalah bencana alam ya, saudara, di Indonesia hari-hari ini sedang dilanda bencana alam. Ada pesawat jatuh, kemudian ada gempa bumi di Sulawesi Barat, ada tanah longsor di Kalimantan, itu tanah dari mana, dan juga di Manado ada tanah longsor juga, tadi kata saya. Dan banyak hal yang sedang terjadi, gunung sedang bekerja, gunung Merapi, ada banyak gunung yang sedang bekerja. Jadi saudara, seperti apa
dinyatakan khusus dalam Matius 24 itu, saudara, itu sedang digenapi. Ya, firman Tuhan katakan itu sedang digenapi dalam hari-hari. Lalu ini satu pertanyaan yang bagi kita juga, apakah kita mengabaikan sesuatu yang sedang terjadi? Hal yang kedua yang sedang terjadi, saudara, ini yang menjadi satu ketakutan umat manusia di dunia. Kenapa? Yang kedua, tidak ada tempat yang aman di muka bumi. Tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Saudara, dengan adanya masalah pandemik yang menjalar di dunia ini, saudara, tidak ada tempat yang aman. Bahkan akibat dari pengaruh-pengaruh yang terjadi dengan hancurnya ekonomi dan segala sesuatunya, terjadilah kejahatan yang begitu besar di mana-mana. Sehingga saudara, kemanapun kita harus pergi, orang selalu harus berhati-hati. Apalagi tempat-tempat keramaian saat ini mungkin sudah sepi, bahkan saudara, di tempat-tempat yang begitu pun sering ditakutkan. Kenapa? Kejahatan semakin besar. Kejahatan semakin besar. Diberitakan juga, saudara, bahwa tadi saya katakan pada saat pelantikan Presiden Joe Biden ini, saudara, akan terjadi pergolakan. Bukannya hanya di DC saya katakan, bisa terjadi sampai ke seluruh state di Amerika ini. Nah, apakah itu benar? Kita tidak tahu. Itu berita bisa berita bohong, tetapi bisa berita benar juga. Ya, kita tidak tahu. Tetapi ini yang terjadi. Mau lari kemana? Sudah pikir, aduh, saya ngungsi aja di tempat yang mungkin sudah pikir aman. Di mana ada tempat yang aman? Tidak ada tempat yang aman. Sudah mau lari kemanapun, kita tidak bisa bersembunyi dari situasi keadaan dunia yang terjadi dalam hari-hari. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan pun, Tuhan memberikan kepada kita itu tempat perlindungan sehingga kita bisa merasa aman. Bagi orang yang beriman, kalau sudah perhatikan seperti dalam masa yang lampau, ya, dalam perjanjian yang Perjanjian Lama, kalau kita lihat dalam Yosua yang ke-20 ayat 1 sampai ke-9, saudara, di sana Allah memerintahkan kepada Yosua untuk menentukan kota-kota perlindungan yang memberi jaminan keselamatan bagi orang-orang yang terancam jiwanya. Ya, saudara, mengapa sampai terancam jiwanya? Karena ada banyak hal yang terjadi pada masa zaman dahulu itu menyebabkan orang melakukan satu kejahatan. Misalnya, saudara, terjadi satu pembunuhan yang tidak direncanakan atau dengan kata tidak disengaja. Ya, orang-orang itu boleh masuk ke kota perlindungan sampai imam besar itu mati, barulah ia boleh pulang. Ada tempat perlindungan, tempat untuk kita berlindung dengan aman. Nah, saudara, kalau kita lihat juga dalam Ibrani 10 ayat yang pertama, saudara, ini menjelaskan dengan jelas sekali apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Dengan demikian, kota perlindungan dalam perjanjian lama itu adalah bayangan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, coba kita buka dalam Ibrani 10 ayat yang pertama. Ibrani 10 ayat pertama di sana dikatakan di dalam hukum Taurat
hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Mengapa? Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Torah tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang, yaitu Yesus, mengambil bagian di dalamnya, yaitu keselamatan itu sendiri. Jadi sebenarnya di sini merupakan satu pengertian sangat penting sekali. Tempat perlindungan itu dalam Jelama adalah gambar dari Yesus yang menjadi tempat perlindungan bagi orang yang percaya pada Dia. Nah, kalau kita melihat nama-nama kota perlindungan itu, ada 6 kota perlindungan. Saudara, di sini menunjukkan proses step by step Tuhan memberikan perlindungan dan keamanan bagi kita semua. Ya, kalau kita melihat kota yang pertama, yaitu kota Kedes, artinya adalah kebenaran atau kekudusan. Nah, saudara, ini adalah menunjukkan titik mula bagi kita yang membuka hati bagi Tuhan untuk mendapatkan perlindungan. Tidak bukan hanyalah kita dapat mendapatkan ini melalui darah Kristus yang menyucikan kehidupan kita, yang menyucikan dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk mendapatkan perlindungan. Dalam 2 Korintus 5:21, kalau kita perhatikan, dia dalam 2 Korintus 5:21, di sana firman Tuhan katakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya sudah, kita perhatikan di sini ya, bahwa tahap yang pertama kota Kedes itu adalah Tuhan ingin apa? Kita disucikan, kita dilayakkan untuk menerima Kristus sebagai selamat kita. Kota yang kedua adalah Hebron. Ini artinya persekutuan. Dengan orang percaya kepada Kristus Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak setelah kita percaya tadi ya. Saudara, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah. Dengan sendirinya, saudara, kita ini diciptakan di dalam Dia hanya, atau hubungan kita dengan Dia dapat semakin dekat dengan Tuhan itu hanya melalui persekutuan dengan Dia. Waktu itu dalam hal ini setelah kita disucikan, dikuduskan, kita dalam kehidupan kita terciptalah hubungan antara anak dan Bapa yang ada di surga. Saudara, ini satu jalan yang sangat indah sekali untuk menikmati perlindungan yang aman. Kita perlu ada persekutuan yang indah dengan Allah. Kota yang ketiga, Sikem, artinya bahu. Bukan bahu. Bahu dan bahu hampir sama, tapi ini bahu. Ya, Sikem itu berarti bahu. Saudara, dengan masuknya kita ke dalam persekutuan dengan Allah tadi, kita otomatis menjadi apa? Dalam hubungan kita itu katakan domba dan gembala. Ya, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Ya, makanya dalam hal ini juga seringkali memang domba mengalami satu masalah dalam kehidupan, menjadi kita lelah, letih. Tapi di sini kita perhatikan, di dalam keadaan yang letih, lelah, bingung dan takut-takutan, bimbang dan segala macam yang terjadi, Tuhan Yesus ini sebagai gembala yang baik apa? Dia meletakkan domba itu di atas bahunya. Seperti kalau sudah lihat ya, dalam Lukas, baca seperti Lukas 15 ayat yang ke-4 dan 5, domba itu diletakkan di bahunya,
Dan istilah domba itu menjadi atau merasa tenang ya. Dalam Lukas 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, apa sebetulnya? Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ya, karena apa? Saudara, Tuhan tahu bagaimanakah mengatasi keadaan situasi keberadaan kehidupan manusia yang kadang-kadang tidak mampu mengatasi kehidupan sendiri. Maka dalam keadaan demikian Tuhan menolong, mengangkat, taruh di atas bahu supaya ada ketenangan di dalam kehidupan ini. Kota selanjutnya keempat namanya Bezer, berarti benteng. Saudara, di sini setelah kita ada di dalam lihat, ini yang kita perlu apa? Tuhan menjadi benteng hidup kita yang kita perlukan dalam hari-hari. Seperti kesaksian dari Raja Daud sendiri ya. Kalau sudah lihat, Raja Daud menuliskan banyak kesaksian yang dia sampaikan dalam Mazmur ini. Kemudian dalam Mazmur 27 ayat 1, Mazmur 27 ayat 1 katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, di sini pengalaman Daud tidak lari kemana-mana karena Tuhan adalah benteng. Hanya lari pada Tuhan karena Tuhan jadi benteng dia, sehingga dia tidak gentar. Bahkan dalam Mazmur 62 ayat 3, Mazmur 62 ayat 3 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, saudara, ini tempat yang sangat indah sekali kalau kita perhatikan. Tuhan menjadi benteng, membentengi kita selama kita ada dalam dunia yang penuh dengan segala pergolakan yang terjadi. Masih banyak dalam Mazmur ya, Mazmur 59, Mazmur 94, Mazmur 142 berbicara tentang benteng yang membentengi. Pengalaman Daud sendiri, dia rasakan betapa dia merasa ketenangan, damai. Karena apa? Karena Yesus atau Allah itu menjadi benteng. Ini pun dari itu dalam kehidupan kita juga ya, supaya Tuhan Yesus itu menjadi benteng juga dalam kehidupan kita. Maka kita harus membangun dari ya, dari putusan kita sampai membangun persekutuan kita. Dan ini menjadi satu benteng yang membentengi kehidupan kita. Ya. Yang kelima adalah kota Golan, yang artinya sukacita. Golan artinya sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kita, menjadi benteng dalam kehidupan kita, bahkan menjadi gembala dalam kehidupan kita, gembala yang baik. Membuat hati kita itu apa? Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, membuat hati kita itu melimpah dengan sukacita. Saudara, dalam hari-hari ini kemana kita mau lari ya? Kalau tidak hanya lari kepada Yesus yang dapat memberikan sukacita dalam kehidupan. Saudara, dunia sedang menangis. Saya katakan dunia sedang menangis, dunia sedang mengeluh dengan situasi-situasi yang terjadi dalam hari-hari. Tapi kita lari pada Yesus. Yesus menjadikan tempat yang memberikan sukacita. Karena tadi kita sudah dibentengi sehingga kita ada ketenangan. Lebih dari itu, Tuhan pun memberikan sukacita yang sepenuhnya dengan melimpah sukacita. Saudara, ada satu nyanyian katakan, every day with Jesus is sweeter than the day before. Ya sudah, setiap hari dengan Yesus hidup kita semakin hari sweeter dan sweeter dan sweeter. Bukan bitter and bitter, tapi sweeter and sweeter. Betul saudara? Kita rasakan ini satu hal yang
kita rasakan dalam kehidupan kita. Makanya bersyukur kalau Tuhan masih ada, Tuhan masih kita pegang dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia menjadi tempat perlindungan kita. Kita mau lari kemana? Sudah lari kepada dunia, sudah lari pada harta dunia yang ada dalam. Semua itu tidak akan memberikan sesuatu yang membawa sukacita. Kota yang terakhir Ramot, artinya ditinggikan. Ini adalah tahap yang terakhir dari perlindungan yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Kita di bawah melewati lembah bahaya maut. Ya, kalau kita hari-hari sudah lihat lembah maut. Tetapi saudara, kita boleh sadar dengan selamat, kita boleh sampai ke seberang. Untuk apa? Menerima kemuliaan yang besar itu pada saat kita sudah masuk ke surga. Saudara, ini satu hal yang sangat penting sekali kita perhatikan dalam hari-hari ya. Janji-janji yang Tuhan berikan itu tidak akan jadi janji yang kosong. Tetapi kalau kita tetap setia sampai akhir, Tuhan akan meninggikan kita masuk ke tempat sukacita yang sempurna, yaitu surga. Di surga yang tidak ada lagi penderitaan, sengsara, air mata yang ada di dalam dunia. Kenapa? Kita sudah masuk ke dalam satu tempat perlindungan. Dikatakan Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tuhan akan menjemput kita masuk ke tempat yang Tuhan sudah sediakan, di mana Kristus ada. Wah, itu satu sukacita yang sangat besar sekali ya, saudara. Dari yang tidak layak, kita dari orang yang tidak layak, orang yang berdosa, yang tidak layak, akhirnya kita menerima Kristus. Akhirnya kita sampai tahap yang terakhir ini, kita ditinggikan mendapat satu tempat yang mulia, di tempat di mana Yesus sudah siapkan itu. Amin, saudara. Ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali, bahwa kita tidak bisa lari kemana-mana ya. Dalam dunia ini banyak yang ditawarkan. Presiden yang baru ditawarkan banyak ya. Ditawarkan ini, tawarkan itu, tawarkan itu. Gampang sudah kita menawarkan sesuatu, tapi dalam prakteknya pun bukan satu perkara itu. Jadi contoh Presiden Trump sendiri ya, stimulus $2.000, tidak pernah keluar $2.000. Maksud dia sudah sign, akhirnya 600 pun susah sekali keluar. Udah dapat belum? Udah dapat? Ya, saya belum dapat ya, belum dapat. Banyak kan saudara? Ini di dunia, saudara mau harap kemana? Saudara mau lari kepada dunia, maksudnya baik. Tetapi dunia tidak bisa menjadi jaminan sepenuhnya. Hanya tempat perlindungan, kota perlindungan kita adalah apa? Di bawah kaki Yesus Kristus sendiri. Amin. Apa yang harus kita kerjakan dalam hari-hari ini ya saudara? Kalau kita melihat situasi demikian, kita tahu di bawah tempat perlindungan Yesus sendiri. Tapi inilah di tengah-tengah keadaan persiapan kita seperti bangsa Israel ya, setelah dibawa keluar dari Mesir, tanah penjajahan, keluar dapat kemerdekaan. Tetapi untuk masuk ke tanah perjanjian masih harus berjalan melewati banyak waktu, melewati banyak tantangan, dan akhirnya apa? Semua yang sudah keluar itu tidak masuk ke tanah perjanjian karena tidak mampu menghadapi semua itu. Ya, saudara, di sini menjadi satu hal, bukan jaminan sebenarnya kita sudah terima Yesus. Wah, bangga kita sudah terima Yesus. Tapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan setelah kita terima Yesus dalam keadaan demikian ini.
Jadi apa yang harus kita kerjakan di sini? Rasul Paulus juga mengajar dalam kehidupan kita ya. Kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Perhatikan ini. Setelah kita diselamatkan untuk mencapai tadi tempat yang ditinggikan tadi, ya dari proses yang paling bawah sampai tempat yang ditinggikan tadi, saudara, di sini kita perhatikan bahwa kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh. Ya, berusaha lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah yang janjikan. Kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, tapi kita masih berjalan dalam dunia dalam hari-hari ini. Jangan sampai kita tidak masuk ke tanah yang sudah Tuhan siapkan, tempat yang Tuhan sudah siapkan. Maka itu di sini seperti Paulus mengambil satu contoh dalam 1 Tesalonika tentang jemaat di Tesalonika. Saudara, kalau saudara lihat di sana, saudara, Paulus memberikan nasihat di jemaat Tesalonika karena Paulus merasa bersukacita ya melihat pertumbuhan jemaat di Tesalonika. Dalam pertumbuhan itu kata mereka menghasilkan buah-buah yang sangat indah. Ini yang Tuhan inginkan terjadi juga dalam kehidupan kita. Apa yang mereka kerjakan? Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika yang pertama ayat 2 dan 3, jemaat itu telah memberikan buah yang lebat dalam pertumbuhan itu. Ya, di sini Rasul Paulus katakan dia mengucap syukur pada Allah ya. Dalam ayat 2 dan 3 katakan, kami selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ini buah-buah yang terjadi. Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, ini ketekunan iman, pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan. Saudara bayangkan ini suatu buah yang terjadi di tengah-tengah keadaan jemaat di Tesalonika ini. Bukan dengan tidak ada kesungguhan, tapi di sini ada usaha yang besar. Karena apa? Kalau sudah lihat dalam ayat yang ke-6, di sana mereka bertekun, tetapi bukan dalam keadaan yang santai-santai, yang rileks dan tapi katakan bertekun dalam penindasan, keadaan yang sangat tertindas. Ya, di sini dalam ayatnya katakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam keadaan penindasan. Nah, saudara, kita di Amerika ini tidak ada penindasan. Cuma memang kita sedang diuji oleh situasi keadaan dengan pandemik yang cukup parah. Ini satu contoh keadaan jemaat yang benar-benar sudah bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara, jangan kita menunggu kalau kita sengsara baru kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, tidak ada orang yang mau sengsara. Tetapi saudara, banyak kesaksian-kesaksian seperti di negara China juga sudah tekanan cukup berat ya bagi orang Kristen. Tetapi di tengah-tengah tekanan yang begitu rupa, saudara, Injil berkembang begitu cepat. Maksudnya hanya melalui gereja-gereja di bawah tanah, tetapi sudah bayangkan setiap hari terjadi penuaian karena apa?
karena tekanan yang berat. Nah, ini yang menjadi satu hal yang terjadi di negara-negara saat ini. Kita tidak ada buah-buah yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-70 dikatakan jemaat Tesalonika ini menjadi teladan. Ya, dikatakan sehingga kamu telah menjadi teladan, ayat 7, untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Menjadi teladan, contoh jemaat yang bertumbuh, jemaat yang berbuah. Dan ini bisa terjadi karena imannya yang teguh, iman yang kokoh. Dalam ayat 8 dikatakan, karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukannya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Karena iman dari jemaat di Tesalonika bisa menjadi satu kesaksian yang hidup. Dikatakan berita ini tersiar di mana-mana karena iman. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, keadaan jemaat ini sudah, kalau boleh kita kasih value atau kasih komentar kita, wah ini jemaat yang sudah hebat ya. Hebat. Tapi apakah Paulus berhenti saja mengucap syukur atas kehebatan atau atas pertumbuhan dengan penghasilan buah begitu rupa? Tidak berhenti sampai saja. Rasul Paulus di dalam surat Tesalonika 1 Tesalonika ini yang terakhir memberi nasihat yang sangat penting sekali. Ya, kalau sudah lihat dalam 1 Tesalonika yang keempat ayat yang pertama dan 10, di sana satu nasihat yang Paulus tujukan kepada jemaat yang sudah bertumbuh, yang sudah bisa katakan sudah dewasa. Apa? Dia katakan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Ya, dalam itu apa saja? Pasal 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya apa? Berkenan kepada Allah. Itu sudah terjadi karena usaha mereka, karena iman mereka. Kami katakan, Paulus katakan lebih jauh, hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, tekanan Paulus penting sekali di sini. Perhatikan, saya katakan saya sudah lama ikut Tuhan ya. Saudara mungkin sudah menganggap diri kita sudah menjadi kehidupan kita, iman kita sudah bertumbuh dan berupa. Bahkan kita mungkin sudah menghasilkan banyak buah-buah bagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak menganjurkan sudah buah cukuplah enggak. Ya. Karena kita masih dalam dunia. Tantangan yang besar bisa terjadi dalam dunia membuat kita bisa hancur dalam hari-hari. Waktu itu Rasul Paulus katakan, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 10 juga, kita baca ayat 10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya apa? Supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Ini kalau Doni senang kata-kata dalam bahasa Inggrisnya, to do so more and more. Nah, Doni biasanya nyanyi more and more. Ini saya kira Doni harus more and more. Ya, lebih bersungguh-sungguh lagi.
to do so more and more. Lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau sudah mencapai, capai terus. Ya, capai terus. Rasul Paulus sendiri kalau kita perhatikan di sini, Rasul Paulus, ya ingat Rasul Paulus sendiri ya, sebagai seorang rasul sendiri, Rasul Paulus tidak pernah merasa telah mencapai kesempurnaan itu sendiri. Tetapi dia melupakan apa yang ada di belakang dan mengarah dan terus berlari. Ya, terus berlari untuk menuju ke kesempurnaan itu. Untuk dapat mencapai tujuan yang akhir. Karena Rasul Paulus sudah inginkan juga setelah dia selesai melayani Tuhan, akhirnya dia didiskualifikasi. Ya, dalam perlombaan. Seringkali saudara-saudara sudah berlatih sungguh, tetapi seringkali kita didiskualifikasi. Kenapa? Karena kita melanggar peraturan yang mungkin telah ditetapkan. Waktu itu Paulus inginkan seperti jemaat di sini, yang meskipun sudah kalau kita perhatikan jemaat ini sudah menjadi teladan yang baik. Tapi mengapa Paulus menasihati? Karena Paulus ingin supaya lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan juga terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pergolakan yang cukup besar hari ini. Sudah tahu ini sangat berarti dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di balik semua itu ada rencana Allah yang besar untuk menggenapkan setiap nubuatan yang Tuhan sudah rencanakan, sehingga kita mau lebih bersungguh-sungguh dalam hari-hari ini. Sehingga pada waktu Yesus datang pun kita sudah siapkan diri kita. Kenapa? Kita lebih bersungguh-sungguh persiapkan diri. Saudara, ada 4 alasan yang dapat diberikan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Yang pertama, karena itu adalah kehendak Tuhan. Ya, itu adalah kehendak Tuhan buat kita semua anak-anaknya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jangan pikirnya kalau sudah ikut Tuhan, sudah lama, cukup. Jadi saya katakan cukuplah. Nah, Paulus yang sudah begitu rupa menjadi seorang rasul pun dia mengatakan belum mencapai kesempurnaan, dia masih berlari. Kalau dia tidak berlari dengan sungguh-sungguh, bisa didiskualifikasi. Ini yang menjadi satu hal yang Paulus takutkan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tahu-tahu dia didiskualifikasi. Wah, itu merupakan satu hal yang sangat menyakitkan sekali. Lalu kan di sini sudah kita perhatikan, karena itulah kehendak Tuhan buat kita untuk kita lakukan. Tapi hal yang kedua juga, karena tantangan yang kita hadapi semakin berat dalam hari-hari ini. Betul, saudara? Tantangan hari-hari ini cukup berat. Tantangan hari-hari ini bukan gampang, saudara. Menghadap situasi yang terjadi dalam hari-hari ini bukan satu hal yang mudah. Buktinya sekarang banyak anak-anak Tuhan yang sudah gugur. Karena apa? Tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Sayang sekali, saudara. Kesetiaan mereka sudah tidak ada lagi, kesungguhan mereka sudah tidak ada lagi. Bagaimanakah mereka bisa mencapai garis akhir? Ini yang kita takutkan. Tapi Tuhan ingatkan supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Alasan selanjutnya karena apa? Karena hal itu merupakan persiapan terbaik untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ini satu persiapan yang harus kita, kalau waktu Tuhan mesti berikan itu, Tuhan berikan waktu untuk kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Maksud Paulus katakan supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Lebih bersungguh-sungguh. Ini serius. Lebih serius. Bukan seenaknya. Dan alasan terakhir karena apa? Karena kedatangan Kristus kali 2 sudah diampang pintu. Sudah dekat kedatangan Tuhan. Tidak tahu kapan, tetapi dengan tanda-tanda yang terjadi dalam hari-hari ini, saudara, berarti apa? Kristus sudah ada di ambang pintu untuk datang
kali yang kedua. Coba katakan kiri kanan, kamu harus lebih bersungguh-sungguh melakukannya. Betul? Betul? Kamu harus lebih bersungguh-sungguh melakukannya. Sudah dalam hari-hari ini, waktu yang masih Tuhan berikan tidak tahu berapa lama. Kalau kita masih bermain, kita masih seenaknya, saudara, kebiasaan kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kebiasaan misalnya yang selalu kita lakukan yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Kita harus ubah. Dan Tuhan katakan supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Seperti Rasul Paulus katakan, dia jangan sampai setelah selesai melakukan pelayanan akhirnya didiskualifikasi. Nangis sudah kita berusaha sampai garis akhir, katakan kamu fail, kamu didiskualifikasi karena ada kesalahan. Ya, saudara, kita patut bersyukur kalau hari-hari ini kita masih diberi waktu untuk kita bisa berbakti. Tapi ini kadang-kadang kita sayangkan, mengapa kita mengabaikan ibadah. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu kita menikmati hadirat Allah. Tapi ini yang Tuhan inginkan kita hari ini adalah untuk menghadapi situasi seperti ini. Tuhan katakan, meskipun sudah ikut Tuhan lama, mungkin sudah rasakan seperti jemaat di Tesalonika, sudah menjadi teladan, ya, kita sudah menghasilkan buah begitu banyak. Tapi Rasul Paulus katakan apa? Kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan. Nanti suami istri kalau tidur malam sebelum tidur katakan, kamu harus bersungguh-sungguh melakukannya. Supaya Pak saling mengingatkan, suami istri saling mengingatkan. Ya, tidak ada salahnya kan? Atau bangun pagi setelah berdoa pagi, saling mengingatkan, Pak atau Mak, kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Amin. Maka saudara, suami istri saling mengingatkan apa yang terjadi dalam dunia ini. Karena Pak saudara, kalau kita sudah keluar rumah, suasana sudah berbeda. Betul? Keadaan sudah berbeda, environment-nya sudah berbeda. Ya, oleh karena saudara, di sini ya menjadi suatu kesempatan yang indah ya. Karena apa? Karena itu kehendak Allah bagi kita semua. Karena tantangan di dunia ini semakin berat. Maka sudah Tuhan ini adalah merupakan waktu persiapan yang terbaik harus kita lakukan. Jangan sampai bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena mereka tidak dengan sungguh-sungguh melakukan lagi, ya. Tidak lebih. Dulu kalau Paulus sudah ada waktu itu yang mungkin masuk di mungkin bawa bangsa keluar itu Paulus kasih nasihat ini supaya kamu lebih bersungguh-sungguh melakukannya, ya. Nanti kita bersyukur ya kalau Tuhan berikan waktu pada saat ini mengingatkan kita apa, kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Supaya apa? Jangan kita kalah, jangan kita tidak masuk ke tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita hari ini. Jangan sampai kita tidak bertemu dengan Kristus pada kali yang kedua Yesus datang kembali. Ya, saudara, hari-hari dalam situasi yang pergolakan yang begitu besar, apapun yang terjadi kita tahu. Ya. Siaran radio dan semua berita-berita sangat menakutkan dalam hari-hari. Menjelang inaugurasi yang tinggal berapa hari lagi? Ini tanggal berapa ini? Tanggal
17, 3 hari lagi. Berdoa, saudara. Apa yang terjadi, Pak? Tapi saya percaya Tuhan akan pelihara kita. Kita lari kemana? Kota perlindungan itu adalah Yesus sendiri. Ya, kota perlindungan itu ada Yesus sendiri. Tetapi meskipun kita sudah bertumbuh di dalam Dia, kita mungkin sudah menghasilkan buah, tapi ingat satu nasihat terakhir dari Rasul Paulus tadi, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan. Amin, saudara. Kita rindu dalam hari-hari jangan sampai kita kehilangan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tetapi dalam hari-hari ini kita percaya Tuhan akan lebih bekerja dengan indah dalam kehidupan kita. Tapi tadi satu hal yang Tuhan inginkan apa? Supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Coba katakan sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh jadi satu kekuatan kita hari-hari ini. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita tidak di dunia tidak ada tempat yang aman. Keadaan dunia ini berjuang berusaha. Tetapi tempat perlindungan kita adalah di dalam Yesus. Yang karena itu, apa yang kita lakukan? Kita harus lakukan lebih sungguh-sungguh lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan di dalam hari-hari yang ada. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama diri. Kita nyanyikan lagu yang tadi satu-satunya. Ya. Saudara, tidak ada dua, satu-satunya